Isi materi pengertian batu bara, daerah asal batu bara, manfaat batu bara, dokumentasi foto seputar batu bara, proses terbentuknya batu bara, video ilustrasi. Pengertian batu bara. Batu bara adalah akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang mati dan tidak sempat mengalami pembusukan secara sempurna, yang kemudian terpreservasi dengan baik dalam kondisi bebas oksigen anaerobik, misalnya pada bagian bawah dari suatu danau atau pada endapan sedimen berbutir sangat halus. Proses penimbunan tersebut terjadi bersamaan dengan pergeseran kerak bumi, dikenal sebagai pergeseran tektonik, yang memungkinkan sisa-sisa tumbuhan terakumulasi hingga sangat dalam. Akibat penimbunan, material tumbuhan terkena suhu dan tekanan tinggi yang menyebabkan perubahan fisika dan kimiawi. Selama tahap tersebut persentase hidrogen dan oksigen akan berkurang, sedangkan persentase karbon akan meningkati. Hasil akhirnya adalah suatu material yang mengandung karbon lebih dari 50% berdasarkan berat dan 70% berdasarkan volume, yang kita sebut sebagai batu bara. Daerah asal batu bara. Batu bara banyak ditemukan di Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Terkenal dengan beragam manfaatnya, batu bara memang menjadi bahan bakar pembangkit tenaga listrik. Tidak heran jika banyak produsen yang memburu batu bara. Manfaat batu bara. 1. Sumber bahan bakar pembangkit listrik. Manfaat batu bara yang paling terkenal adalah sebagai bahan bakar terbaik bagi pembangkit listrik. Untuk menghasilkan energi listrik, batu bara akan dikonversikan menjadi bentuk uap panas lalu terbentuk sumber tenaga yang bisa menghasilkan tenaga listrik dengan menggerakkan turbin generator listrik. 2. Menghasilkan produk gas. Batu bara bisa digunakan sebagai bahan yang menghasilkan produk gas. Gas alam yang dihasilkan oleh batu bara alami tersebut didapatkan dari dalam tanah dengan proses pengambilan yang memerlukan alat berteknologi canggih. Foto tersebut menunjukkan salah satu contoh pekerja di tambang batu bara. Proses terbentuknya batu bara, ketika tumbuhan-tumbuhan tersebut mati, tumbuhan tersebut akan jatuh dan diurai oleh mikroorganisme. Apa itu mikroorganisme? Mikroorganisme adalah makhluk hidup berukuran kecil yang tak kasat mata, misalnya seperti archaea, bakteri, dan jamur. Dilansir dari Menes Museum, ada 4 tahap pembentukan batu bara, yaitu tahap gambut, lignit, bituminous coal, dan antrasit. 1. Tingkat gambut. Tahap ketika sisa-sisa tumbuhan yang terakumulasi tersimpan dalam kondisi bebas oksigen atau anaerobik di daerah rawa dengan sistem pengeringan yang buruk dan selalu tergenang air pada kedalaman 0,5 hingga 10 meter. Karena vegetasinya yang sangat lebat, tanaman mati terus menumpuk sebelum dapat diuraikan mikroorganisme. 2. Tahap lignit. Tumbuhan yang terus menumpuk, menekan bagian bawah gambut dengan masanya, dan meningkatkan suhunya. Tekanan yang besar dan panas inilah yang mengubah gambut membentuk batu bara muda, atau yang disebut sebagai lignit. Lignit berwarna coklat muda, yang mengandung sekitar 3.535% karbon kering tanpa abu. 3. Tahap bituminous coal. Tekanan dan panas terus mengubah lignit menjadi bituminous coal, atau batu bara lunak dengan kadar karbon lebih tinggi, yaitu sekitar 86% karbon. 4. Tahap antrasit. Tahap ini adalah tahap terakhir dari pembentukan batu bara, di mana batu bara bituminous berubah menjadi batu bara antrasit. Antrasit adalah batu bara yang keras, mengkilap, dan memiliki kadar karbon sangat tinggi, yaitu sekitar 97%. Jutaan tahun yang lalu bumi memiliki hutan lebat di daerah lahan basah dataran rendah yang disebut rawa. Dari waktu ke waktu atau karena proses alami, seperti banjir, pohon ini mati dan terkubur di bawah danau atau laut. Sekarang ini adalah organic matter. Saat pohon ini membusuk, mereka menjadi peat. Karena tertimbun oleh banyak tanah yang disebut endapan di atasnya, mereka dikompres dan menjadi batu bara lunak yang disebut lignite. Semakin banyak endapan yang terkumpul di atasnya dengan juga seiring berjalannya waktu kemudian akan meningkatkan dan tekanan. Di bawah tekanan tinggi dan suhu tinggi, lignite perlahan dikonversi menjadi batu bara.
Karena batu bara terutama mengandung karbon, proses konversi yang lambat dari vegetasi mati menjadi batu bara disebut carbonization. Karena terbentuk dari sisa-sisa vegetasi, batu bara juga disebut sebagai bahan fossil fuel. Batu bara diambil dengan menggali jauh di dalam perut bumi. 1. Organic matter adalah segala sesuatu yang mengandung senyawa karbon yang dibentuk oleh organisme hidup. Ini termasuk berbagai hal seperti potongan rumput, daun, batang, cabang, lumut, ganggang, hewan, pupuk kandang, lumpur limbah, serbuk gergaji, serangga, cacing tanah, mikroorganisme, dan lain-lain. 2. Peat gambut adalah tanah yang terutama terbentuk di lahan-lahan basah ini, disebut dalam bahasa Inggris sebagai peat. Dan lahan-lahan bergambut di berbagai belahan dunia, dikenal dengan aneka nama seperti bob, moor, muscat, poposin, may, dan lain-lain. 3. Lignite adalah batu bara muda. 4. Konversi adalah sebagai perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain. 5. Karbonakian adalah proses di mana karbon dioksida CO2 larut dalam air atau cairan lainnya, menghasilkan gelembung gas yang memberikan rasa berkarbonasi pada minuman seperti soda, bir, atau air soda. 6. Fosil fuel bahan bakar fosil dari sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang terbentuk secara alami di kerak bumi.